Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha futuhul arifin wa ilmil yaqin wa ainil yaqin wa haqqil yaqin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Kelanjutan pembacaan kitab Nashihud Diniyah karangan Al-Habib Al-Imam Qutbul Irsyad wa Ghadhil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimallahu ta'ala wa nafa'allahu bih min ulumi wa ulumina fid dharain amin. Ila an qal wa in kana dhalika ma'a jama'atin ijtama'u li dzikrillah ala wafqin ma dzakarnahu min al-ikhlas. Keterangan yang sudah diterangkan sebelum-sebelumnya tentang khasiat-khasiat dan khususiyah-khususiyah zikir itu, Muhammad Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu bakal lebih baik lagi, lebih bagus kalau dilakukan ma'a jama'atin, berjamaah. Jadi zikir apapun kalau dikerjakan berjamaah itu lebih afdol ya, karena pahalanya lebih besar. Min anwa' dzikir, semua zikir itu bukan cuma baca rotib ya, sampean baca Al-Quran itu zikir, sampean sholawatan itu zikir, sampean belajar taklim gini, ini namanya majelis zikir, ini juga dibilang zikir. Wa afdolnya, dapat khususiyahnya, lebih banyaknya lagi kalau berjamaah. Kemudian dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan, menghadap kiblat, pakai baju yang suci, tempatnya suci, badannya suci, termasuk ikhlas, ditambahi ikhlas. Oh, tambah mantap. Jadi andai sampean dikasih zikir sama orang, sampean baca zikir ini kok ndak jebol beb yo, ya berarti syaratnya kurang. Mungkin ada bajunya yang najis, mungkin badannya, atau mungkin bacanya sendirian tidak berjamaah dan seterusnya. Wa adami tashwish 'alal musallin wa talin wa nahwihim. Begitu juga teratur pembacaannya, teratur, bukan goda-godakan, cepet-cepetan. Kadang ada kan zikir cepet-cepetan, goda-godakan, tidak, teratur. Jangan terburu-buru. Berzikir itu jangan terburu-buru. Falidzalika mandubun ilaihi wa marghubun fih. Itu yang paling disunahkan dan yang paling dianjurkan. Wa qad waradat bi fadlil akhbar. Banyak hadis tentang keutamaan-keutamaan itu. Qala alaihi salatu wassalam, dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang zikir berjamaah. Sampean tahlilan, sampean sarween, sampean hataman, walhasil berjamaah. Ibadah berjamaah bukan sholat jamaah tok yang pahalanya sampai 27 kali lipat. Zikir berjamaah seperti ini sama, dilipat gandakan. Makanya afdolnya itu kalau zikir berjamaah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah seseorang itu berkumpul, suatu kaum di rumah daripada rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Yadhkurullaha, yang mereka berzikir kepada Allah, yuriduna bidzalika wajh Allah, yang cuma kepingin dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ada yang seperti itu, illa, jadi tidaklah, jawabnya di sini, tidaklah seseorang kaum itu berkumpul berzikir kepada Allah, la yuridu illa wajillah, tidak minta apa-apa kecuali ingin dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dipandang oleh Allah. Orang kalau sudah seperti itu, illa ghafaru lahum, kalau sudah kumpul, tidaklah orang kumpul itu kecuali dia diampuni dosanya oleh Allah. Amin Allahumma amin. Makanya orang yang ahli zikir seperti orang yang hadir majelis-majelis zikir, yang banyak hadir majelis zikir, ini insya Allah yang paling banyak beruntung
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa baddala sayyi'atahum hasanatin, dan diganti kejelekannya dengan kebaikan. Tidak ada manusia tidak punya kejelekan, tapi sebaik-baiknya manusia adalah yang bertaubat dari kejelekannya. Ini kejelekannya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Jadi kelakuannya tambah baik, nanti bakal nemu baik. Sebelumnya dalam jelek, karena memang zikirnya lillahi taala, dia akan jadi baik, terus sedikit demi sedikit dia akan menjadi orang baik. Tapi kalau ada orang zikir kok bukan tambah baik, tambah kocar kacir, dia zikir tapi tambah banyak maksiatnya, berarti laisa wajhillah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin karena untuk kedikdayaan, mungkin karena supaya apa? Teguh ya. Mungkin supaya banyak umatnya, mungkin supaya banyak santrinya, atau kata orang Madura pengaburan ya. Bukan tambah baik, tambah banyak zikirnya, tambah kocar kacir kelakuannya. Kenapa? Tidak karena Allah Subhanahu wa taala, ghairu wajhillah. Tidak karena Allah Subhanahu wa taala, ghairu wajhillah. Kalau betul-betul karena Allah, saya kepingin menghapus dosa, kepingin nebus kesalahan-kesalahan masa lalu, kemudian berzikir, nanti dia akan baik sedikit demi sedikit. Kejelekan-kejelekan yang dulu akan Allah tuntun, akan diganti dengan kelakuannya yang baik di akhir umurnya. Kenapa? Karena zikirnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wasalam, dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma qa'ada qaumun, tidaklah suatu kaum duduk-duduk berkumpul, yakni sambil duduk-duduk, yadhkurunallaha, zikir kepada Allah, illa haffathum, kecuali haffathumul malaikah, kecuali dinaungi oleh sayap-sayap malaikat. Alhamdulillah, yang ahli zikir, yang suka zikir ini kaum, di sini katakan kaum, berarti berjamaah. Jadi di atas kepalanya itu dikasih sayap-sayapnya malaikat. Ya cuma tidak kelihatan. Kalau kelihatan, oh ada orang mau hadir. Ya ada orang mau kita lak lembeng situng gini ya. Kelihatan sayap satu. Wah enggak kelihatan dindatin nanti ya. Tidak ada kelihatan. Wa ghasyiyathumur rahmah, diujani rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nazalat alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang kalau sudah ahli zikir, mau tahlilan, mau apa, pasti tenang. Apa buktinya, Beb? Tidur. Lah iya, orang kan zikir tahlilan, lihat ya, kalau sampean tahlilan kan kebanyakan tidur. Itu tandanya tenang. Itu kalau pulang ke rumah ngantuknya hilang. Kok bisa, Beb ya? Di pengajian, di hataman, di tahlilan, saya kok ngantuk, Beb. Tapi sampai rumah itu kok ndak anu. Kenapa? Karena di tempat seperti ini diturunkan sakinah oleh Allah, ketenangan. Berarti enak tidur di majelis? Ya enak juga, tidak ada masalah. Kalau tidak bisa tidur, ya takut stroke umpamanya, ya takut darah tinggi karena tidak bisa tidur, datang majelis taklim, nanti enak tidur di majelis taklim nanti. Ya. Oh, tapi jangan diniatkan buat tidur, Pak ya. Nanti hadir majelis saja, kenapa? Supaya tidak insomnia ya, supaya bisa tidur. Tapi betul memang kalau sudah hadir majelis taklim tenang, pikiran tenang, fresh, yang di rumah puyeng-puyeng hilang. Ini tanda bahwa diturunkan sakinah, diturunkan ketenangan. Tanda terbesarnya apa? Ngantuk. Apa Hulid dari tadi paksa mau melek ya. Ada sakinah, ketenangan. Mau peliman kejompok tak kira ketondu, elang ketondunya. Dengan tenang itu, orang itu tidak bisa tidur kecuali tenang. Tidak bisa. Itu yang punya pabrik-pabrik itu, bisnismen itu mau tidur muntal obat tidur. Sampai ndak usah baca wiritan Rutibul Haddad, ya qawi ya matin iksyarat dzalimin, di sebelahnya ngorok tidur. Tenang. Tanda sudah diturunkan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala.
wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan disebut oleh Allah di hadapannya Allah, di sandingnya Allah. Sedangkan di sandingnya Allah malaikat. Itu nanti malaikat dibilang sama Allah, ya malaikati undur, lihat itu hambaku berjamaah, lihat saksikan ya, itu hambaku berjamaah zikir memuliakan namaku, disebut di hadapan malaikat. Jadi nanti orang ahli zikir itu saksinya banyak, bukan cuma bajunya, bukan cuma tempat duduknya, bukan cuma badan dan bulu-bulu yang ada di tubuhnya, bahkan malaikatud dunya wa malaikatus sama menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah, kalau kalian jalan lewat di kebun-kebunnya surga, farta'u, berhenti, duduk, tenang, ciagin ceken, tenang. Qila, bertanya sahabat, wa ma riyadul jannah, apa itu riyadul jannah ya Rasulullah? Qala hilaqud dzikir, wa fi riwayat majalisud dzikir, itu adalah halagoh dzikir, orang dzikir berjamaah. Kalau ada orang dzikir berjamaah, berhenti, duduk. Innallaha malaikatan sayyaratan, sungguhnya Allah Ta'ala itu punya malaikat sayyaratan, keliling, malaikatnya ronda. Jadi yang patroli ini bukan polisi dok, atau malaikat patroli, cuma malaikat patrolinya tidak nangkep malam, tidak nangkep maling. Kalau ada malaikat nangkep maling, oh udah ada orang nyolong. Malaikat ada nangkep maling. Apa yang dicari? Fil ardi, di dunia ini, yatlubuna majalis dzikra, nyari majelis-majelis zikir. Jadi Allah Ta'ala itu menciptakan malaikat khusus nyari orang yang kumpul-kumpul untuk zikir ini. Yang kumpul-kumpul begini datang malaikatnya, berapa ribu malaikat datang, dicatat, didoakan, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqulullah lil malaikah, dawuh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada malaikat, ushidukum, saksikan kalian semua, anni qad ghafartu lahum, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka semua. Amin. Ailil dzakirin, bagi orang yang berzikir berkumpul itu, wa a'taituhum mas yas'alun, dan aku akan memberi apa yang mereka minta. Nah, sampeannya hadir zikir ini mintanya apa? Macam-macam, bib soki, beres, apa lagi? Sukses, kaya, mobil, apa lagi? Walhasil innamal a'malu binniyat. Tapi apapun niat Anda, setiap hadir majelis taklim pasti diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya paling enak itu niatnya apa? Supaya nanti dikasih husnul khatimah. Kok bisa beb mintanya kayak gitu? Supaya jadi wali auliyaillah. Orang yang mati husnul khatimah pasti orang itu adalah wali min auliyaillah. Wa a'adzatuhum mimma yasta'iduna, dan aku akan memberikan perlindungan kalau Mekah minta perlindungan. Ya, alhamdulillah yang kita baca Rotibul Haddad lengkap. Rotibul Haddad itu lengkap, perlindungannya ada, ya, minta rezekinya ada, dijauhkan dari balak musibah ada, dikasih kesehatan ada, lengkap sampai husnul khotimah. Dalam Rotibul Haddad ini, fataqulul malaikah, malaikat ngomong, fihim fulanun abdun khotoun, di dalam majelis itu ada fulan, seorang hamba, khotoun, salah, wa inna mamarra fajalasa ma'ahum, dia itu lewat karena dilihat ada rame-rame langsung duduk. Fa yaqulullah ta'ala, dawuh Allah Ta'ala, humul qaumu la yashqa, itu kaum yang tidak bermusuhan, tidak berpecah belah, bihim jalisuhum, dengan mereka duduk. Artinya walaupun duduknya salah, artinya maksudnya salah gimana? Oh, saya kira lagi ngomong togel, ndak taunya zikir umpamanya, ya wis kadung
kadung duduk, mau berdiri malu. Nah gimana ini? Atau nagih utang yang ditagih sedang hadir majelis. Oh itu yang punya utang di situ ya. Saya duduk dulu. Nah, ntar lagi saya tagih walaupun niatnya seperti itu. Kenapa? Karena ini simbol persatuan. Ini adalah hadis yang masyhur. Waqad ikhtara jama'atun min ahli tariqah tasawuf al-jahr bidzikir. Ada beberapa jamaah ahli tariqah. Jadi tariqah itu banyak. Macam-macam. Tariqah tasawuf itu banyak. Yang mereka itu kalau zikir jahra bidzikri. Mereka itu kalau zikir keras, kan ada gitu ya. Kayak Naksabandi. Oh, Naksabandi itu kalau sudah la ilaha illallah keras, sangat keras. Kalau kita kan santai, sangat keras sampai jerit-jerit ada. Gimana? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Wal ijtima'a lidzalika, mereka berkumpul juga untuk zikir. Walahum, dan mereka juga punya fidzalika, di dalam itu kerjaan mereka taraiqu ma'rufa, tariqah yang ma'ruf. Wa khatar akhirun asraru bihim, ada yang lain tariqah lain yang kalau zikir itu asrar, suaranya tidak keras-keras. Jadi kumpulnya cuma 3, 4, 5 orang maksimal, terus duduk bareng-bareng baca zikir pelan-pelan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang sampai ekstrim, sampai muter-muter. Sanusi, thariqah Sanusiyah, muter-muter kan, tahu kan ya, di Aljazair banyak. Wasadadin wal jami'u ala khairu min rabbihim, dan semua itu yang zikirnya keras, artinya mengeluarkan suara keras-keras, atau zikirnya tidak pakai suara, yakni dengan pelan-pelan, itu semua katanya Habib Abdullah Al-Haddad ala khairin min rabbihim, semuanya ada kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wasadatin min tariqihim, dan itu sudah tepat, pas daripada tariqah mereka. Makanya tariqah itu macam-macam, Pak. Maka kalau ada yang bilang, wah ini tariqah paling mapan, selain tak masuk, Kediri masuk, ya ini tok yang masuk, yang lain tidak masuk, harus tidak bisa. Jalan itu banyak, ada tariqah, macam-macam tariqah. Rahimallahu wa nafa'u bihim, amin. Thumma, kemudian inna ahla hadhi tariqah, ini ahli tariqah ini, yakni tariqah tasawuf, la ya'diluna bidzikri syai'an, mereka tidak menyimpang dengan zikir kepada Allah daripada segala sesuatu. Jadi thariqah tasawuf itu adalah thariqah yang tidak menyimpang antara syariat dan thariqahnya. Oh, thariqahnya bagus, syariatnya menyimpang. Nah, ini bukan tasawuf ini abal-abal. Ada banyak seperti itu, banyak. Sampai kalau kepingin tahu guru tasawuf itu ya baik apa enggak, katanya Habib Abdullah Al-Haddad, mereka itu tidak menyimpang. La ya'diluna bi dzikrillah, mereka tidak menyimpang dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Syariatnya, thariqahnya, ya kalau haram ya haram. Kadang ada sudah sok kiai, sok ustad, sok pemimpin thariqah mencetat bini noreng, ya laisa ahli dzikir, bukan ahli tasawuf. Ahli tasawuf itu harus antara syariat dengan thariqahnya, antara zikirnya dengan ilmu fikihnya sejalan. Wah, ahli thariqah ngajak wiridan la ilaha illallah, uangnya ayo ini uang diambil uangnya dan lain sebagainya. Kayak itu kan siapa? Kanjeng Dimas itu ya. Kanjeng Dimas kan pertama begitu. Ayo kita berzikir, pesennya cetot. Ya, ada bukan ahli tasawuf seperti itu. Tidak ada ahli tasawuf seperti itu. Wa alaihi ta'wiluhum, dan itu sandaran mereka zikir itu. Wa fihi syughluhum, dan di dalam zikir itu yaitu sudah kerjaan mereka ba'da iqamatil faraid, setelah mengerjakan yang fardu, wajatina bil maharim, dan menjauhi yang
haram. Jadi kalau sudah dibilang tasawuf, oh ini sufi. Sufi itu punya 3 syarat. Yang pertama ahli dzikir, yang kedua ngerjakan yang wajib, yang ketiga meninggalkan yang haram. Jadi bukan ahli wirid tok. Ini ahli wirid, tapi yang haram dikerjakan. Bukan pimpin thariqah, bukan ahli dzikir, bukan. Ini tipu-tipu, ini tipu-tipu, dajjal seperti itu. Ini yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling ditakutkan sama Rasulullah ya kayak gini. Ngajak zikir, pecetot pesena, gemet lah. Ini yang paling bahaya seperti ini. Bahkan Rasulullah lebih takut kepada orang seperti ini daripada dengan dajjal. Oh, dajjal jelas jalannya jelas. Kata Rasulullah, takut Rasulullah. Ulama su, ya ini sudah kayak salah satu daripada ulama su. Ya seperti ini. Na'udzubillah min dalik. Jadi dia ahli zikir, banyak zikirnya, kemudian kewajibannya dikerjakan. Yang ketiga menjauhi yang haram. Itu baru ahli tasawuf, ahli zikir yang bagus. Ini khas sampai dia jadi wali min auliyaillah. Kalau cuma zikir-zikiran tok, wah setan bisa. Kalau cuma zikir-zikir tok, oh gampang. Orang yang hipnotis itu kan ada zikirnya juga. Yang diginikan tes langsung tidur, nah zikir-zikirnya. Loh, kayak mereka yang ngeruk keluarkan jin, nah, itu kan juga pakai zikir-zikir. Apa itu tasawuf? Bukan. Kenapa? Banyak dari orang-orang seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Ya tidak semua, banyak. Naudzubillah min dzalik, mereka tetap mengerjakan yang haram. Wa bihi ya'muruna murida wasalika li tariqihim. Dengan itulah mereka memerintahkan muridnya dan yang berjalan di dalam thariqah mereka. Dengan 3 itu, zikir, ngerjakan kewajiban. Oh, yang pertama ngerjakan kewajiban. Iqamatil faraid, mengerjakan kewajiban. Jadi kalau ada yang bilang enggak usah sholat, oh ngawur ini, ngawur, enggak mungkin. Yang pertama tidak meninggalkan kewajiban. Yang kedua meninggalkan yang haram, semua yang haram tanpa pandang bulu. Yang ketiga syughul, menyibukkan diri dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'khuduna alaihi ahda bil mudawamati. Ada juga sebagian dari beliau, dari para ahli thariqah ini, yang mengambil perjanjian untuk istiqomah kepada muridnya dan mulazamah, juga kewajiban untuk mengerjakan zikir-zikir ma'asyara'it wa adab, dengan banyaknya syarat dan banyaknya adab, lahum fi tariqihim, di dalam thariqah mereka. Azzikrullah ahammuha, zikir kepada Allah itu yang paling penting, wa akaduha, yang paling ditekankan oleh para ahli zikir itu adalah ahli thariqah, ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap thariqah itu punya zikir-zikir khusus. Seperti thariqah kami, thariqah Ba'alawi, ya kami baca Ratib Haddad, kami baca Ratib Attas, Wirdus Sakran, Hizib Nawawi, Hizib Bahar Nasar, dan banyak lagi yang lainnya. Tapi kalau bagi orang yang mengikuti Ba'alawi, baca Ratibul Haddad saja. Itu yang banyak-banyak baca zikir tuh anunya, banyak kiain aja omong gua ya. Kalau sekarang kan enggak, muridnya semua disuruh zikir lama-lamanya. Loh, orang macul lah. Kita masih mau macul Pak Rik ya. Mari subuh sik bucu suruh baca wirid sampai jam 6 pagi. Ya enggak cocok. Kalau kiai cocok, kalau orang awam enggak cocok. Makanya dalam thariqah Ba'alawi itu walaupun cuma seminggu sekali enggak ada masalah. Setiap hari bagus baca Ratibul Haddad. Sudah selesai. Kalau bisa subuh atas, kalau bisa ba'dal asar wirdul latif, kalau bisa. Udah bisa Bib, ya sudah Haddad. Enggak bisa Bib, selawat penyentar sudah ya. Ya apalagi sudah selawat panjangkan, rotib enggak bisa, ini enggak bisa, itu enggak bisa. Makanya di dalam thariqah Ba'alawi ini tidak terlalu banyak zikir. Yang banyak zikirnya itu kadang habibnya, kiainya yang banyak zikir. Kalau apa namanya? Enggak banyak. Kalau thariqah lain kan enggak. Kiainya baca 1000, santrinya baca 1000. Ta'ala kok. Enggak kerja, Pak. Ya apa yang mau kerja? Duduk sampai 2 jam.
Ndak sanggup. Banyak orang ndak sanggup. Makanya seorang pemimpin thariqah yang pas adalah yang bisa menggendong santrinya, walaupun santrinya ya ngari lah ya. Disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya thariqah paling enak memang thariqah Ba'alawi. Paling gampang, paling enak, paling ndak ruwet. Sampean baca seminggu sekali oke. Oh tiap malam saya mampu Bib Rotibul Haddad. Bagus. Baca tiap malam. Habis maghrib saya nganggur, ndak ada kerjaan. Ya sudah baca tiap malam, ndak ada masalah. Udah bisa Bib sibuk, bisanya cuma kalau sama sampean Bib seminggu sekali. Ya sudah itu sudah. Ndak maksa. Maca iya, ndak baca, yo sak karepmu sudah. Ya. Insyaallah manfaat dunia akhirat. Wallahu a'lam.